Shalom, selamat siang bro and sis sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, dipelihara, dikasihi Tuhan. Lebih lagi sampai hari ini ya. Tinggal berapa hari lagi saudara kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada tanggal 25. Mungkin saudara sekalian yang merayakan di gereja saudara mungkin di sebelum tanggal 25 atau sesudah tanggal 25 ya, selamat mempersiapkan diri, selamat mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari kelahirannya ya, menyambut akan kedatangannya 2000 tahun yang lalu saudara ya. Hari ini kita akan kembali lagi dalam program kita From Heart to Heart. Siang hari ini kita akan membahas kembali mengenai alternatif membunuhmu, episode yang kedua. Itu terambil di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai yang kelima saudara ya. Hari ini kita akan diberkati oleh hambanya Mas Handoko ya. Bentar saya undang beliau dulu. Ya, hari ini kita akan membahas kembali, kita akan mengupas apa sih yang dimaksud kok alternatif itu membunuhmu ya saudara ya. Ya. Shalom. Selamat siang Pak. Ya, shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Gitu, sehat ya Pak ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak loh Pak kesediaannya, waktunya ya. Yang beliau kita akan diberkati oleh beliau untuk menyampaikan topik kita siang hari ini mengenai alternatif membunuhmu ya Pak ya. Oke, kita langsung mulai saja ya tanpa basa-basi. Sebelumnya saya ajak kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kami kembali lagi dalam pertemuan yang ke-27. Hari ini kami membahas tentang alternatif membunuhmu di dalam Kejadian Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati percakapan kami dalam 40 menit ke depan. Tuhan memberkati hamba-Mu Mas Handoko Wicaksono yang akan memberkati kami, yang akan men-sharekan akan firman kehidupan, firman yang berkuasa, yang mampu mengubah kehidupan kami, karakter kami, pola pikir kami, yang mungkin sampai saat ini kami masih tersesat. Tuhan tolong arahkan kami kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, Engkau berkati juga saudara-saudari yang ada dimanapun, baik di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan menjangkau mereka melalui firman dan dalam podcast From Heart to Heart siang hari ini. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, shalom. Selamat siang bro and sis sekalian, apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita punya Allah Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita dari sehari ke sehari ya, puji nama Tuhan. Oke, langsung saja saudara kita masuk ke dalam topik kita siang hari ini. Kalau kemarin kita sudah diberkati oleh Pak Samuel, topik yang sama, tapi episode yang berbeda. Nah, saya rasa ini perlu kita kupas secara dalam saudara ya. Nah, alternatif membunuhmu, episode yang kedua dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5. Saya persilakan buat Mas Handoko, waktu dan tempat saya beri kesempatan buat hambanya untuk menyampaikan apa yang Mas Handoko dapat dari ayat ini, Mas. Saya persilakan, Mas. Oke, dengar? Iya, dengar. Kenceng nggak? Kenceng, pas. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 ya. Ya. Yuk kita baca dulu ya. Ya. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke. Judulnya apa, Pak? Judulnya ini agak nyentrik, Mas. Alternatif membunuhmu. Iya. Alternatif. Jadi, iya, kenapa saya mengambil topik ini? Karena kemarin, saudara ya, saya sekilas saja ya, saudara ya. Kemarin saya sedih sekali waktu saya melihat live di IG, itu banyak anak-anak muda Kristen yang mampir di sebuah program live yang diadakan oleh orang Konghucu. Kalau Bro and Sis kenal namanya Feng Shui ya, ahli-ahli petunjuk gitu ya, yang bisa ngelihat hari akan apa yang terjadi, nasib, takdir, dan lain sebagainya. Saya sangat sedih sekali. Maka itu Tuhan menggerakkan saya untuk mengangkat topik ini ya. Barangkali nanti melalui hambanya kita akan diberkati. Ya, amin. Saya persilahkan Pak Handoko. Alternatif membunuhmu ya. Iya. Ya, di dalam Tuhan itu kita pasti tahu ya, kejelasan dalam hidup kita atau jaminan akan masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Kita juga pasti percaya ya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang mungkin menjadi cita-cita kita taruh dan letakkan di bawah kaki Tuhan. Tapi biasanya dan kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang ya, ingin sesuatu yang instan. Yes. Tidak mau proses, tidak mau sesuatu yang susah, tidak mau sesuatu yang ya pengennya enak, lancar, lurus gitu. Tapi satu hal teman-teman, di ayat ini kan kita bisa baca bersama-sama bahwa kita itu tidak boleh mendua. Yes. Kalau di Perjanjian Lama Tuhan bisa menceritakan soal bangsa Israel, karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sedikit percaya sama Tuhan, sedikit langsung pindah haluan. Karena menurut saya hal ini juga relevan di zaman-zaman sekarang ya. Apalagi dengan keadaan yang sangat tertekan ya, apalagi tahun-tahun ini ya kan, kita baru keluar dari pandemi, memulai dari nol lagi ibaratnya seperti itu ya. Hal wajar, ketakutan, kekhawatiran itu hal wajar. Tapi satu hal di sini dikatakan Allah adalah Allah yang pencemburu. Iya. Jangan membuat sesuatu yang di luar Tuhan. Ya, kalau di sini kita bisa lihat, jangan buat patung ya, apalagi sujud menyembah dia. Maksudnya seperti ini. Kalau kita benar-benar berpegang teguh pada Tuhan, janganlah kita mendua hati. Amin. Ya kan? Seperti kita dengan pacar kita atau istri atau suami, ya sama pasangan kita. Saat kita sudah berjanji sehidup semati, ya kan, diberkati lewat pernikahan yang kudus, yang suci, yang sakral itu, kita nggak boleh untuk mendua hati. Itu kita pikir dari hati saja ya, hati saja. Hati saja itu Tuhan ngomong nggak boleh kalau mendua. Apalagi sujud, maksud sujud menyembah dia itu maksudnya gini, lawang dari hati aja nggak boleh. Lah kok kita mau melakukan, ya kan? Melakukan kan berarti sesuatu yang terlihat. Kalau hati kan sesuatu yang tidak terlihat. Dari hal itu aja Tuhan mau ajarkan kita untuk yuk taat yuk percaya yuk. Lah masalahnya di dalam Tuhan itu tidak ada yang instan. Amin. Jadi saya percaya ya, sangat percaya
Di dalam Tuhan kalau itu instan, doakan lagi. Beneran? Iya. Kalau di dalam Tuhan sesuatunya instan, mudah, cepat, berdoa. Saya nggak ngomong oh itu salah, enggak. Uji lagi segala sesuatunya. Doa lagi. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang mudah itu dari Tuhan. Enggak. Iya. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu perlukan proses. Yes. Lawang mie instan itu yang namanya instan ya, tidak bisa dibuat secara instan juga. Dia harus buka dulu, ya kan? Yes. Harus direbus, bumbunya dibuka, campurkan, minyak taruh, ribet sebenarnya. Ribet. Yang dikatakan instan itu ribet. Oke, kita ngomong fast food aja, fast food. Ya, fast food itu kelihatannya mudah ya. Tapi kalau kita lewat drive-thru, ya kan, drive-thru pun kita nungguin loh. Ya kita pesen mau apa, burger misalnya. Burger, spaghetti, dan lain-lain. Kita pesen dulu, ya kan, maju lagi, bayar, habis bayar, tunggu. Nothing, nggak ada yang instan. Jadi, berhati-hati saat ada yang apa ya dilakukan dalam hidup kita tuh semuanya instan cepat, hati-hati. Karena dari situ pasti ya, saya berani jamin kok, pasti segala sesuatu yang instan itu tidak awet. Oh, tidak awet gimana maksudnya? Maksudnya itu tuh pasti tidak menuju sesuatu yang long time ya. Karena Tuhan sendiri menjanjikan bukan untuk saat ini, tapi untuk masa ke depan kita. Bahkan setelah kehidupan kita, afterlife. Itu sih. Lah, terus maksudnya membunuhmu, ini asik nih, membunuhmu. Mungkin tidak secara fisik ya kita mati ya. Oke, kalau zaman bangsa Israel itu kita salah sedikit di seorang imam jika melakukan kesalahan sedikit di ruang kudus, ruang maha kudus, itu pasti ganjarannya akan mati, ya kan? Tapi setelah tabir bait Allah itu terbuka, ya kan, hubungan kita sudah dipulihkan melalui kematian Tuhan Yesus, itu bukan berarti kematian itu langsung melalui fisik kita. Kalau menurut pandangan saya ya, kematian itu akan pelan-pelan menggerogoti aspek hidup kita, segalanya. Yaitu yang saya omongkan tadi, hati, pikiran, nurani kita. Ya banyak, pelan-pelan. Bahkan di Alkitab katakan di akhir zaman ini tuh kasih itu sudah menjadi dingin. Lah, kita berhati-hati. Kalau kita sudah mulai menyeleweng atau berpaling kepada Tuhan, nggak usah berpaling lah, hati kita mendua aja, bercabang. Itu menurut saya sesuatu yang harus dipulihkan ya. Yuk kita bareng bersama-sama hanya fokus kepada Tuhan. Apalagi Natal ini adalah Natal yang baru ya, kalau boleh saya ngomong, setelah kita lepas dari pandemi, memulai sesuatu yang baru, kerjaan kita, usaha kita memulai segala yang baru, bahkan pola dalam pembelajaran itu segala sesuatunya baru. Jadi saya dengar itu dari teman-teman saya yang guru, respon murid untuk datang ke sekolah itu sudah beda dengan respon 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu sebelum pandemi. Yes. Ya iya pasti, karena ya perbedaan antara 3 tahun lalu dengan sekarang berbeda dengan adanya pandemi ini. Makanya oleh karena itu kita harus berpegang teguh hanya kepada satu, Tuhan Yesus, jangan sama yang lain. Mendua boleh enggak lah, kayak tadi Pak Noldi ngomong Feng Shui apa tadi? Iya, Feng Shui itu kayak seperti dukun, Pak.
yang meminta petunjuk. Kayak gitu kan. Boleh apa enggak? Kalau menurut saya dihindari. Saya enggak mengatakan boleh apa enggak ya. Terserah, itu paradigma setiap kita masing-masing. Sama halnya dengan rokok dan lain sebagainya lah. Dan saya enggak mau ngomong itu salah atau benar. Tapi saran saya hindari. Ya seperti Yusuf. Yusuf itu ditawari sama tante kopi model apa aja ya. Bayangin aja. Kalau dia nggak lari, kalau dia nggak menghindar, kalau dia menghadapi itu, habis dia. Mimpi-mimpinya yang Tuhan taruh dalam hidupnya itu nggak akan terrealisasi. Jadi saat kita dikasih mimpi atau dibebani atau kita dapat visi kepada hidup kita atau hidup orang lain itu, tangkap di dalam Tuhan ya. Tangkap itu, yakin itu, berjalan bersama Tuhan. Kalau kita nggak ngerti Tuhan, aku harus gimana? Supaya kita tahu apa yang harus kita pilih, jalan mana yang harus kita lalui itu. Supaya apa? Kita tidak mati. Amin. Gitu ya. Mati dalam apa? Bukan secara fisik ya. Roh kita bisa mati, hati kita, nurani kita, pikiran kita, segala aspek jiwa kita bisa. Kelihatannya pendek aja, iya, pendek aja. Tapi jangan sampai kasih itu menjadi dingin. Udah, itu ngeri sekali itu. Mungkin dari saya itu aja. Wow, ya, makin komplit ya. Kalau kemarin kita hanya mengupas mungkin dasarnya saja, ini semakin mulai mendalam, saudara, mulai mengerucut bahwa ketika kita mulai mendua saja, ya, mendua artinya ketika kita melirik ke sesuatu yang sudah kita tuhankan, ya, seperti ya siapa saja, manusia, benda, ya, pohon-pohon atau benda-benda penerang. Kita tuhankan mereka, maka di sana kita sudah mendua. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau kita menyakiti perasaan Tuhan, masih ada pengampunan di dalam Injil Lukas kemarin saya singgung. Tetapi ketika kita mendukakan Roh Kudus, itu tidak ada pengampunan, saudara ya. Artinya, ketika kita mendukakan Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Tuhan Yesus, ya. Jadi ketiga pribadi kita lukai, saudara, itu tidak ada pengampunan sama sekali. Ya, ketika kita sudah ada niat untuk untuk menyimpang, ya, ke satu keyakinan, tiba-tiba kalau kita punya keinginan untuk kembali lagi ke keyakinan yang awal, lalu kemudian kita kembali lagi ke keyakinan yang baru, itu kita mempermainkan Tuhan. Di sana tidak ada pengampunan, saudara ya. Itu dengan kata lain kita sudah mendukakan Roh Kudus, ya saudara. Karena Tuhan itu ada tatanannya, ya, ada aturannya. Dalam kita mengiring Tuhan pun ada standarnya. Kalau kita pakai helm itu pasti ada standarnya, saudara ya. Untuk melindungi kepala kita itu ada tulisannya SNI, Standar Nasional Indonesia, ya. Demikian pula kita sebagai anak-anak muda, itu ada standarnya dalam mengiring Tuhan. Enggak serta-merta kita bebas sebebas-bebasnya, ya. Hidup seenak jidat, tidak. Tetapi kita ada pada tracknya Tuhan. Kalau kita sudah memutuskan menjadi murid-muridnya Kristus, prajurit-prajuritnya Kristus, maka kita harus tetap berada pada jalannya Kristus, bukan pada jalan yang lain. Nah, tadi menarik ya, tadi apa yang disampaikan Mas Handoko ya, bahwa semua yang bersifat instan itu bukan serta-merta instan, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan ya Mas ya, bahwa yang dinamakan instan belum tentu instan, tapi ada bagian-bagian yang mungkin kita tergiur, kita terpesona dengan yang namanya instan. Instan itu cepat, ya, cepat, semuanya serba ada, ya.
tapi tidak membuat kita akan damai kalau kita mengambil atau menempuh jalan itu. Justru kita mengabaikan tatanannya Tuhan. Tuhan itu kan punya aturan. Jadi dalam mengelola dunia ini dan isinya, yang mengelola manusia itu Tuhan perlu dia punya kairosnya ya. Kalau kita maunya cepat, kita maunya hari ini ada, tapi kalau Tuhan kan nggak selalu melulu ada, saudara ya. Bisa iya, bisa tidak, dan bisa tunggu. Nah, oke, kita langsung masuk saja dalam pertanyaan. Mungkin dari Bro and Sis yang ingin bertanya, saya persilakan. Atau Mas Handoko mau menambahkan lagi apa yang Mas Handoko dapat? Saya persilakan, Mas. Iya. Jadi di dalam Tuhan itu kan pasti ada proses, bukan instannya. Iya. Tapi anak-anak muda itu sekarang harus belajar di mana akar yang bertumbuh ke dalam itu awalnya tidak terlihat. Yes. Pohon itu akan lebih kuat saat akar itu semakin ke bawah, semakin dalam, bahkan semakin menemukan aliran air di dalam tanah, baru dia bertumbuh ke atas. Jadi saran saya bagi teman-teman, ayo kita perdalam, kita mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal ya, bukan berarti kita ada udang di balik batu ya. Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Ya, Tuhan itu bukan tempat gunung kawi. Iya, atau tempat yang apa itu ya. Iya. Jangan kerdilkan Tuhan hanya ada untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita aja. Enggak. Tapi ayo kita berakar lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya pikiran pendek, aku pengen diberkati, aku pengen sembuh. Enggak salah. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya kan? Kalau kita tidak mengenal, kalau kita tidak mencari Tuhan, gimana kita bisa mengerti Tuhan? Yes. Ya kalau kita cuma dengar kata orang, ayo jadinya, ya kan? Percuma. Jadi yuk bareng-bareng kita belajar. Bukan berarti saya ini sudah perfect, enggak. Saya juga belajar. Saya dengan istri saya membutuhkan waktu lama untuk saya bisa menikah. Hampir lebih dari 5 tahun lebih lah. Mas, ya sama Tuhan kok gampang? Enggak. Supaya apa sih? Supaya kita itu kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya kan? Ya sekarang gini, banyak hamba Tuhan yang ngomong kan, Tuhan itu memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Lah sekarang saat kita merasa itu dibutuhkan, ternyata Tuhan memberinya itu kemauan gimana? Contoh, saya tidak punya motor, saya berdoa Tuhan berikan saya motor, tapi bayangan saya motor sport. Lucu, sudah. Yang kita butuhkan kan hanya motor. Ya kan, mau dikasih motor bebek monggo, ya kan. Sesimpel itu. Contohnya kita tidak punya uang, lapar mau makan. Tuhan, aku lapar, aku minta makan. Tapi bayangan kita mikir ada yang ngasih makan, tapi pizza, terus ngasih duit dan lain sebagainya. Enggak. Nah kalau kita mikir seperti itu, kita berdoa seperti itu, dan Tuhan kasihnya lain, gimana? Kalau kita tidak berakar dalam sama Tuhan, kita akan goyang. Itu saya, yuk belajar bersama-sama yuk. Itu. Iya. Tapi banyak anak-anak muda yang saya amati, Mas Handoko, banyak yang sudah berputus asa ikut Tuhan bertahun-tahun, mungkin ada yang 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, sudah hampir menyerah gitu ya, patah arang. Karena apa?
Karena yang dia harapkan, yang dia doakan tidak kunjung dia dapetin, tidak kunjung dia terima gitu ya. Seperti misalkan ya, ada yang berdoa untuk jodoh sampai sekarang gitu deh. Sampai sekarang nggak dapat. Ini masih keluarga besar saya, saudara ya, masih keluarga dari mama saya. Saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Sampai akhir cerita dia putuskan untuk nikah sama orang yang beda keyakinan, saudara ya. Akhirnya dia menikah. Itu ternyata suami yang dia nikah itu sudah punya sudah punya istri gitu ya. Akhirnya dia nyesal gitu, saudara. Dia datang ke mama saya ya. Dia minta tolong bagaimana dia bisa ke gereja lagi karena dia malu, saudara. Orang di sekitar desa kami itu pada tahu semua. Nah, itu yang saya bilang yang membuat seseorang tidak bisa bertahan dalam keyakinannya adalah ketidaksabarannya. Nah, itu bagaimana, Mas, untuk untuk menyikapi orang-orang yang memiliki yang gampang putus asa, gampang patah arang, gampang menyerah, itu gimana tipsnya, Mas? Supaya kita tidak menempuh jalan alternatif, karena alternatif memang instan, memang kayak menarik gitu ya, membuat kita tuh terpesona, membuat kita itu menggebu-gebu gitu untuk mencapainya. Tapi kalau yang namanya proses, itu kan manusia pada umumnya, anak-anak muda nggak suka yang namanya proses, lama gitu ya, kesannya lama, kesannya itu sesuatu yang sulit untuk dijangkau, sesuatu sulit yang didapetin. Itu bagaimana tips dari Mas Handoko? Susah ya. Iya. Kalau soal itu ya. Kalau dari yang sudah saya lewati ya itu saat kita terima janji Tuhan, tangkap, pergumulkan, jalani. Lama lo sekarang gini, lebih lama mana Tuhan sabar kepada kita atau kita sabar kepada Tuhan, gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Lebih sabar mana nih, Tuhan menanti kita untuk balik seperti tadi keluarganya saudaranya Pak Nondi ya. Iya. Dia akhirnya kan kembali. Menurut saya it's okay, tidak apa-apa. Itu pembelajaran hidup. Lah masalahnya jangan sampai kita salah pilih. Lah gimana kalau salah pilih? Ya itu, kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan, kita gumulkan dulu, kita doakan, jalan. Iya. Jalan aja. Asalkan itu di dalam Tuhan. Maksudnya jalan gini. Kalau udah tahu itu beda, ya enggak usah. Itu kan bukan dari Tuhan, simple gitu loh. Iya. Yes. Udah tahu kalau api itu dipegang sakit, panas, melonyot tangan kita, ya kan? Kulit kita melonyot. Ya jangan dipegang. Fungsinya bukan untuk dipegang, gitu loh. Bukan jadi bahan percobaan ya, Mas? Tapi enggak apa-apa juga kalau kamu mau mencoba api itu panas, pegang aja. Pegang aja. Ya, di luar negeri, saya suka metode pengajaran orang luar negeri ya. Enggak tahu itu Eropa atau Amerika, saya enggak ngerti. Sudah dibilangi, itu api panas. Tapi ngeyel anak Eropa itu kan, anak kecil Eropa itu aktif kan. Ya sesekali dikasih, ya udah ini. Pegang, nangis. Habis itu dia nggak mau pegang. Mainan garam, dikasih tahu garam itu asin, nggak enak. Tapi kan karena putih, lucu kan, gitu. Dicoba, dimakan, gitu. Ya akhirnya tahu. Iya. Lah masalahnya kita nggak perlu jadi orang seperti itu. Kalau ada orang lain ngasih tahu, jangan stop ya, itu nggak baik, itu nggak benar. Ya udah lakuin gitu loh. Simple, asalkan itu tracknya Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan ini ya, Alkitab ya. Iya. Itu aja simple. Loh tapi lama. Ya lebih lama mana Tuhan mau nungguin kamu ngerti apa
apa kita lebih lama untuk mengenal Tuhan, ya kan tidak mungkin. Tuhan yang lebih dulu mengenal kita, gitu loh. Yes. Yang terbaik sudah Tuhan kasih. Amin. Ya, menarik ya saudara ya, Bro Ensi, saya percaya apa yang kita dengarkan bersama melalui hambanya Mas Handoko hari ini, kita semakin diteguhkan, semakin diingatkan bahwa jangan sampai kita seperti bangsa Israel ya, yang mengenal Tuhan tapi juga hatinya 50-50 saudara ya, karena mereka terpengaruh dengan budaya Mesir ya, dengan sikap hidup orang-orang Mesir. Karena orang-orang Mesir pada umumnya ini latar belakangnya adalah mereka sudah terbaur gitu ya, berbaur dengan orang-orang Mesir sampai-sampai kehidupan mereka pun dipengaruhi oleh orang-orang Mesir, sehingga mereka sebelum Musa membawa mereka ke tanah perjanjian, mereka itu masih 50-50 saudara, antara percaya dengan Allahnya Israel, ya Allah Israel itu Allah Elohim Yahweh, YHWH itu ya. Nah, mereka masih juga percaya dengan Allah-Allah yang ada di kuil-kuil yang ada di tanah Mesir, sehingga membuat mereka tuh terkekang gitu ya dengan pilihan. Mungkin ada sebagian ketika mereka memutuskan untuk ikut Musa, ya, motivasi mereka itu pertama adalah bisa masuk ke tanah perjanjian, karena di tanah perjanjian tuh banyak susu madu ya, banyak yang enak-enak di sana. Sampai-sampai inilah yang membuat mereka tuh tidak bisa bersabar. Sampai-sampai di pertengahan jalan mereka sempat-sempatnya yang meminta daging, saudara, minta daging puyuh ya, saudara, sama roti. Akhirnya Tuhan turutin, saudara ya. Tapi tetap aja kalau bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah dikasih tahu, bangsa yang keras kepala, itu mau dikasih ayam apa ya, kalau di Israel tuh ayam yang besar-besar itu juga nggak akan membuat mereka puas, saudara. Ya, sampai benar-benar mereka bisa menikmati dan masuk ke tanah perjanjian. Alhasilnya mereka kan nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, kecuali suku Lewi ya. Suku Lewi dan suku Ruben kalau tidak salah. Iya, ya. Jadi ada 12 suku Israel yang masuk itu hanya suku Lewi dan suku adiknya Yusuf. Ada yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu namanya? Ruben ya saudara ya. Ya, jadi hanya 2 suku saja yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Karena itu juga menggambarkan. Makanya tadi Mas Handoko bilang, ini masih relevan dengan kita yang hidup di zaman sekarang, saudara ya. Bahwa kita tuh, bangsa Israel itu mencerminkan kita. Yang kadang-kadang ngeyel, kadang-kadang susah dikasih tahu, yang kadang-kadang juga keras kepala, ya, berdiri pada pendiriannya, nggak mau ngikutin apa kata rohaniawan, apa kata pendeta, apa kata kakak rohani, ya, apa kata ibu rohani. Kita tetap kekeh, ya, kita cari orang-orang yang pintar, yang bisa memberikan kedamaian, yang bisa memberikan kelegaan buat kita, padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Artinya alternatif itu memang sekilas mata mungkin mengenakan buat kita ya, kita bisa pelong. Tetapi jangan sampai alternatif itu yang akan menggerogoti iman kita, ya, yang akan menggerogoti akan spirit kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak mempercayai Tuhan. Ketika kita datang kepada orang-orang pintar, saudara ya, kepada feng shui atau kepada dukun atau kepada orang yang kita anggap pintar, padahal kita sebenarnya dibodoh-bodohi, saudara ya. Padahal bukan orang pintar, tapi orang yang kita anggap pintar itu yang akan membodohi kita, saudara ya. Oke, ada pertanyaan dari Bro and Sis sekalian? Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ini sebenarnya topik yang menarik. Nanti hari Senin juga akan saya membahas kembali ini, karena ini topik kita perlu bersama-sama kupas lebih dalam lagi. Saya persilakan untuk Mas Handoko memberikan closing atau memberikan kesimpulan tambahan atas percakapan kita dari tadi. Saya persilakan Mas Handoko. Ya,
Jadi jangan mendua ya. Iya. Karena diduakan tidak enak. Ya Mas Didi ya. Ada teman saya nih, sahabat saya dari kecil. Ya, jangan menduakan Tuhan. Bukan berarti kita takut seperti kita takut akan dibunuh atau kita takut akan mendapat kemalangan. Enggak. Kita takut itu karena kita sadar identitas di atas kita itu ya Tuhan. Yes. Bukan siapa lagi. Oke, kita punya orang tua, kita punya atasan. Tapi ketahuilah kalau Tuhan sudah berkehendak itu ya mau gimana lagi gitu. Iya. Untuk apa toh kita nurut sama Tuhan supaya kita mendapatkan janji Tuhan dan kita dapat melangkah di dalam janji Tuhan ya, bukan awang-awang lagi, bukan lagi kita melihat janji Tuhan tapi kita berjalan di dalamnya gitu. Amin. Dan ingat, bukan proses yang singkat ya, tapi proses yang Panjang ya, Pak. sebisa Tuhan. Iya. Gitu. Ya, bahwa memang proses itu tidak ada yang enak ya. Proses itu perlu tenaga, perlu energi, ya perlu pikiran, ya perlu tenaga yang ekstra untuk kita bisa jalani bersama dengan Tuhan. Semuanya pasti menyenangkan kalau kita tinggal di dalam kebenaran ya Mas ya. Bahwa mari siang hari ini kita mulai mempercayai Tuhan. Ya mungkin kalau hari-hari ini engkau bimbang, hari ini engkau udah mulai kasihmu sudah semakin dingin, mari kembalikan, hangatkan kasihmu ya, bakar kembali kasihmu ya, biar dia semakin kita yakini bahwa dia bisa mendampingi kita, bisa menyertai kita melewati badai hidup yang mungkin tidak gampang untuk kita lewati. Tapi percayalah, dialah Immanuel. Dia yang akan menguatkan, dia akan memampukan kita untuk melewati fase-fase hidup yang berat sekalipun, dia ada di sana. Karena itu jangan pernah engkau tidak mempercayai dia. Tetaplah mempercayai dia sampai engkau dipanggil pulang. Bahkan nanti ketika engkau pulang, walaupun mungkin kita dipanggil pulang, kita masih dalam masalah banyak, belum beres-beres, saudara kita sudah keduluan dipanggil, itu hari yang paling berbahagia ya saudara ya. Apalagi ketika kita dipanggil pulang, kita tidak sakit-sakitan, ya kita tidak kita tidak membuat orang-orang sekitar kita itu terbeban ya. Itu hari yang paling berbahagia. Oke, siang hari ini saya kira cukup saudara ya. Mungkin nanti di hari Senin depan kita akan membahas kembali tentang alternatif membunuhmu episode yang ketiga. Saya persilakan buat Mas Handoko, ada lagi yang mau disampaikan Mas? Ya mungkin untuk contoh saja ya, ya. Mungkin kan teman-teman bertanya lah, contohnya di mana tuh di Alkitab itu soal proses atau hal yang instan itu. Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu setiap menggerutu pasti ada mujizat. Instan itu loh. Ya tahu menggerutu ada mujizat. Menggerutu ada mujizat. Tapi kenyataannya gimana? Mereka dihabiskan di padang gurun dulu. Angkatan mereka itu. Jadi yang masuk tanah Kanaan itu orang-orang baru. Gitu. Orang-orang pilihan ya. Jadi Mas ya. Jadi sesuatu yang instan itu menurut saya kurang bagus lah. Jadi ayo cintai proses. Terus contoh satu lagi, 12 murid Tuhan Yesus itu kan setiap hari sama Tuhan Yesus kan. Mereka juga lihat mujizat, mereka lihat tanda-tanda keajaiban. Iya. Tapi saat disalib, Tuhan Yesus disalib, mana? Mereka pergi semua ya, mencari ya. Ya, lari ke kampung halaman masing-masing, Mas. Instan. Iya. Ya. Tapi ketahuilah saat diproses, setelah kematian Tuhan Yesus, mereka diproses sampai ada Pentakosta. Ya kan? Mereka jadi lebih on fire. Petrus saja ngomong, aku nggak layak kalau disalib seperti Tuhan Yesus, dibalik aja. Gitu. Iya.
Itu aja sih dari saya. Wow, luar biasa ya. Mungkin nanti ya tetap semangat buat Bro and Sis yang masih dalam masalah, ya dalam tekanan hidup, tetap percayai Tuhan ya, tetap ikuti jalannya Tuhan, jangan ikuti jalanmu, jangan ikuti jalan keinginan hawa nafsumu, itu akan membuat engkau binasa ya, itu akan membuat kita mati secara rohani ya. Mungkin fisik kita semakin kuat, semakin strong, tapi jangan salah, yang di dalam mungkin yang akan semakin redup, ya, semakin mati ya. Oleh sebab itu, mari selagi ada kesempatan, selagi masih siang, mari cari Tuhan ya, gumuli, tetap cari perkenanannya, cari pertolongan hanya kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan dari yang lain-lain ya. Itu yang akan membuat engkau tersesat, saudara. Oke, kita tutup dalam kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Handoko untuk pelayanannya dalam penyampaian sharing firman Tuhan hari ini. Sangat memberkati kami, Mas. Kiranya Tuhan memberkati Mas Handoko dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam segala hal ya. Mari saya minta dengan kasih Kristus Mas Handoko untuk tutup dalam doa, Mas. Saya persilakan Mas Handoko. Ya, mari kita bersatu hati dalam doa. Ya. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami berterima kasih buat sharing, buat obrolan yang boleh kami lalui bersama. Kami belajar satu hal Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, Amin. bukan mengandalkan Allah lain, bukan mengandalkan sesuatu yang di luar Engkau. Tapi kami sadar hanya Engkau yang sanggup membantu setiap kami, hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sadarkan kami bahwa proses hidup itu terus berjalan. Tidak ada sesuatu yang mudah, tidak ada sesuatu yang instan. Tapi kami percaya dalam proses itu Engkau menyertai setiap kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk lebih lagi di dalam Engkau, sehingga akar dalam Engkau kami bisa lebih kuat lagi, berakar lebih dalam lagi, sehingga pohon itu akan kuat. Hidup kami akan kuat, iman kami akan kuat, dan kami dapat berbuah lebat Tuhan. Dan buah kami dapat dirasakan bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami serahkan pergumulan kami, cita-cita kami, segala aspek hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi banyak terima kasih ya Mas Handoko buat kesempatan dan waktunya sudah memberkati kami dalam program From Heart to Heart siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Mas Handoko. Dan terima kasih juga buat Bro and Sis sekalian yang sudah berkenan mampir dalam podcast kita siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bro and Sis. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat bersekolah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom. God bless you all. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bro and Sis. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Mas Handoko. God bless you.